Bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya mengendi dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi bersama kami Vandu Clothing. Oke, kali ini kami menghadiri acara workshop pecah mental ya. Nah ini untuk materi pertama yaitu mengulas pondasi bisnis. Jadi cara memperkuat pondasi dan strategi bisnisnya seperti apa. Nah silakan teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jadi apa yang mendapatkan pembangunan hari ini itu bisa berlanjutan sehingga 10, 20, 30 tahun, malah waktu kita udah nggak ada lagi di dunia ini, bisnis kita masih berjalan. Itulah yang saya mau memotivasikan setiap ibu dan bapak di sini untuk kita pikir ke arah itu. Usaha yang kita bangunkan ini dengan tenaga kita ya, dengan tenaga, dengan akal ilmu kita, dengan uang kita, modal kita semuanya. Masa kita hanya mau membangun usaha yang hanya bisa bertahan 1 tahun? Tidak kan? Kita mau membangun usaha yang bisa bertahan selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, sampai ke hari yang kita benar-benar ada di dunia ini, ada yang bisa menjalankan usaha kita, yaitu anak-anak kita atau siapa aja yang bisa jalankan. Misalnya kalau saya nggak punya keluarga sendiri, saya kasih anak-anak tim saya, karyawan-karyawan saya. Jadi setiap perusahaan saya itu saya akan dikasih mereka usaha, mereka bisa usahakan membangun usaha itu. Jadi mereka ada saham, mereka ada mempunyai kuasa untuk menjalankan usaha mereka sendiri. Karena saya mau bisnis saya ini tetap berjalan, walaupun satu hari nanti saya sudah tidak ada di dunia ini. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi apa-apa kita mulakan setiap bisnis itu dengan niat. Niat kita itu membangun usaha kita ini, walaupun usaha kritik, usaha kerajinan, usaha dengan kunci apa? Saya tapi ya ini semua ini daripada dari awal kita berlakukan semua ini pastinya kita ada niat kan? Pak Nazwadi niatnya bapak, saya apa? Jadi itu yang membangun usaha kerajinan itu kan? Ya, Harapan tidak bisa bisa. Suara dengan itu. Iya, sudah. ya, oke. Aku lupa. Cuma baca itu saya disampaikan. Ada sekolah. Ini kan Jadi Bapak sudah masuk ke sana Singapura ya? Oke. Nah, itu usaha yang berkelanjutan, ya, dari salah satunya. Jadi apa yang kita mau lakukan itu semuanya dengan niat. Kenapa kita tadi Bapak bilang Bapak usaha perabot ya dulu ya, furniture ya, pada awalnya. Sekarang di batik.
kan? Jadi karena di situ kalau kan bapak saya untuk perusahaan yang kripto itu udah menurut, lalu dia ganti kepada tapi kan dia nggak berhenti, tapi dia ganti. Tapi orang masih ada kan pokoknya kan, kripto masih ada, masih kan? Tapi tetap ada kan? Jadi kita bisa bayangkan, kita bisa membuat sesuatu yang ke depannya juga. Setelah usaha kita ini ada menurut, kita bisa dapatkan kepada yang lain. Yang itu yang saya bilang tentang inovasi dan ekosistem yang saya share. Jadi semuanya harus kita mulaikan dengan niat apa yang mendorong kita memulai bisnis dan juga apa tujuan akhir dengan memulai bisnis ini. Ya, baik, next. Nah, kita apapun yang pertama dalam membangun bisnis adalah 5 dan 6 ya. Kalau di situ saya tulis punya objektif bisnis yang jelas. Jadi apa aja yang begitu kalau bapak buat usahanya itu harus ada objektif bisnis yang jelas. Yang jelas itu membuat itu untuk apa? Untuk bisa meningkatkan daya juga ya, maksudnya bisa menggajikan orang untuk memberikan mereka penghasilan juga ya dengan buat itu. Kemudian niatnya itu supaya misalnya nih buat kecil-kecil sudah rezekinya sendiri kan, rezeki keluarga, dan nggak mau rezeki keluarganya hilang. Jadi dia buat seperti itu untuk bisa sebagai usaha supaya bisa menikmati pada orang ramai di luar sana. Jadi rezeki keluarganya itu nggak hilang, dan itu niatnya mungkin itu salah satu contohnya. Nah kemudian kita harus komited sebagaimana yang tadi saya bilang kan, kita sebagai pengusaha kita ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah kan. Saya juga pernah jatuh, pernah hilang modal, pernah hilang uang, ya, ditipu, di apa semuanya pernah, itu semua pernah. Ada kalanya saya di atas, ada kalanya itu saya bawah. Saya pernah hilang sekitar 200 juta uang modal, pernah juga. Itu membuat saya belajar daripada kesilapan saya sendiri tentang kepercayaan, tentang modal profit yang banyak, tentang kita mengaturkan hukum buat segala macam itu, dan kita belajar daripada kesalahan kita. Jadi kendala apapun yang kita hadapi itu nggak akan harus daripada Nah oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami. Dan nantikan untuk video kami yang berikutnya yang seru-seru lainnya tentunya. Jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih.